Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 27 September 2022. Hari yang cukup menarik untuk IHSG. Sepagi tadi sempat melemah untuk di sesi 1, cuman sesi 2 dan menuju closing terlihat ada rebound. Dan closingnya pun jadi cukup menarik juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritikal saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, untuk umum. Cuman mohon maaf sekali yang ini masih belum kepegang ya. Jujur saya baru agak full banget untuk kegiatan sehari-hari dan ngurusin grup juga, trading dan lain sebagainya. Jadi untuk yang publik masih belum kepegang. Cuman insya Allah sudah saya persiapkan juga lah untuk yang Telegram publik ini. Buat teman-teman yang pengen subscribe untuk Telegram publik itu gratis, dan untuk umum silahkan klik link yang ada di deskripsi aja. Gitu. Sebelum kita masuk ke analisanya, saya ada pengumuman dulu. Berhubung ini sudah mau habis bulan September atau sudah minggu terakhir bulan September, maka dari itu cuan-cuan saham membuka pendaftaran grup Telegram ini yang berbayar ya untuk bulan Oktober 2022. Nih, jadi buat teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham bulan Oktober 2022, silahkan bisa simak video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Oktober 2022. Teman-teman tinggal simak infonya, dan nanti kalau misalkan mau mendaftar tinggal klik link yang ada di deskripsi. Semua penjelasan sudah saya jelaskan di video. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang berbayar, bisa klik video yang ini. Buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram CCS Oktober 2022. Nah, kalau sudah diklik, teman-teman tinggal mengisi, bisa simak dulu infonya. Dan kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, tinggal klik link Google Form yang ada di deskripsi. Nah, tinggal isi formnya dan submit, lalu menunggu untuk invitasi. Pendaftaran akan dibuka sampai besok Jumat karena ganti bulannya hari Sabtu ya. Pendaftaran sampai besok Jumat tanggal 30 September. Jadi buat teman-teman yang pengen mendaftar, silahkan mengisi, simak video yang ada di profil cuan-cuan saham. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk transaksi. Seperti biasa, hari transaksinya juga rame, 13,698 triliun dengan pergerakan asing. Hari net sell lagi. Kemarin net sell 1 triliun, hari ini juga net sell hampir 1 triliun. Totalnya 994 miliar. Itu dominan di pasar reguler 960 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell 34 miliar. Kalau kita lihat bursa Indonesia atau IDX BI itu yang merah sendiri hari ini, sama Singapura sih. Dari bursa lokal ya, ada Tokyo, Hong Kong, Shanghai yang pada rebound, Singapura dan Jakarta ini pada koreksi. Sedangkan untuk bursa US masih belum buka. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Pegas 50,5 miliar, Bank Mandiri 44,5 miliar, Medco 26,5 miliar, Inco 19,4 miliar, HIL 15,4 miliar, BRMS 13,6 miliar, Akra 9,9 miliar, Bukalapak 8,7 miliar, Film 3,8 miliar, Unilever 2,2 miliar, dan Dharma 372 juta. Kita masuk ke saham-saham yang join asing. Ada BBCA 295,3 miliar, BBRI 210,5 miliar, Telkom 128,1 miliar, Astra 77,8 miliar, KLPF 65,1 miliar, BBNI 25,5 miliar, Arto 24,6 miliar, Era 21,7 miliar, Indosat 20,6 miliar, MDKA 20,6 miliar, ICBP 20,3 miliar, ITMG 18,3 miliar, MTEK 14,5 miliar, TBIK 14 miliar, BBTN 11,9 miliar, INDF 10,9 miliar, dan PTBS 9,7 miliar.
Kalau kita mungkin garis bawahi atau simpulkan ya dari tadi yang pada koreksi, dijualin asing dan yang pada rebound, kalau kita lihat kayaknya finance atau banking baru pada tertekan ya hari ini. Cuman Mandiri doang yang survive, sedangkan untuk yang rebound saham-saham komoditas. Dan seperti biasa nanti kita bahas aja. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Hari ini IHSG turun 0,21% ya, dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid ya. Kalau kita lihat rejectnya cukup besar dan volumenya nggak begitu kelihatan, dan masih melanjutkan kemarin ya. Dan satu hal yang bagus kalau kita perhatikan, hari ini IHSG membuat higher low nih ya, karena kemarin low-nya itu ada di 7039, sedangkan hari ini low-nya ada di 7075. Maka dari itu ada sebuah higher low dari IHSG. PR sekarang adalah higher high. Kalau sampai IHSG berhasil higher high, saya rasa market bakal ada rebound atau short term reversal pada time frame kecilnya. Cuman untuk pergerakan besar atau menengah dulu ya. Kalau menengah sih saya rasa tetap gunakan patokan 7070 sampai 7020 sebagai support dari IHSG. Selama tidak jebol 7020, saya rasa market masih tidak masalah. Bahkan bisa aja dia sideways dan nanti ditarik waktu bulan Oktober. Mirip kayak tahun lalu kalau misalkan kita perhatikan ya, sideways dulu nih bulan Agustus, tapi kalau tahun lalu kan Agustus sideways sampai September juga sideways. Begitu Septembernya habis, 1 Oktober langsung IHSG breakoutnya 30 September, lalu 1 Oktobernya retest baru akhirnya menguat. Apakah bakal terjadi lagi? Saya rasa ada potensinya selama dengan catatan ya 7020 nya tidak dijebol oleh IHSG seperti itu. Jadi selama market bertahan di atas 7020, saya rasa ada potensi kalau sekarang kita akan sideways menuju uptrend lagi seperti itu. Cuma untuk pergerakan kecil, kita masih berada dalam sebuah downtrend channel yang mana belum di break dan belum ada konfirmasi dan belum ada base. Tapi satu hal yang bagus, perkembangan di hari ini ya, market sudah tidak lower low dan juga dia membentuk higher low seperti itu. Cuman dia perlu namanya konfirmasi. Kalau kita lihat kemarin di sini ya, 23 September juga marketnya higher low, tapi karena dia nggak higher high jadi dia tetap lower high ya. Kita lihat sudah ada higher low tapi belum ada higher high ya. Jadi buy structure masih downtrend. Atau kalau kita lihat saat ini lebih ke sideways karena ada lower high tapi ada higher low juga. Tuh, tinggal konfirmasinya ketika dia lower low atau ketika dia higher high itu bakal mengubah dari trennya seperti itu. Another view, kita bisa gunakan candle kemarin juga sebagai mother candle ya. Kalau kita pakai view inside bar nih dengan support resistennya di dalam candle kemarin 26 September, resistennya di 7140 dan supportnya di 7039. Ini bisa dijadikan support dan resisten candle inside bar seperti itu. Kalau dia break ke atas tuh bagus, kalau jebol ke bawah itu jelek. Ya sebenarnya simpelnya kalau pakai market structure ya itu tadi. Ketika break ke atas dia bakal terkonfirmasi higher high, tapi ketika jebol ke bawah dia bakal terjadi lower low. Maka dari itu untuk saat ini ya, kalau memang teman-teman, kalau saat ini kan masa-masa buy on weakness ya, sebenarnya resikonya nggak terlalu tinggi. Ibaratkan kalau misalkan kita trade di IHSG ya beli aja dengan stop loss di bawah 7040. Tuh artinya apa? Kalau misalkan kita trade di saham-saham IHSG, selama IHSG tidak jebol 7020 tidak akan ada pergerakan cukup signifikan untuk ke bawah lagi. Bisa aja saham-saham yang nge-base dan menuju upside lagi. Tapi untuk ketentuannya, kok bukan ketentuannya ya, untuk pastinya amannya adalah tunggu konfirmasi. Tinggal sesuaikan dengan style masing-masing, apakah suka spekulatif buy atau suka konfirmasi. Kalau konfirmasi ada plus minusnya, kalau suka spekulatif buy ada plus minusnya juga. Dan seperti biasa nanti kita akan bahas beberapa saham menarik. Untuk saat ini nih, untuk IHSG selama dia tidak jebol 7070 sampai 7020, market tidak ada masalah sama sekali. Proses untuk breakout dan kita lihat nanti upside-nya sampai mana. Bahkan saya rasa sih bentar lagi ya, maksudnya ini gapnya tidak terlalu lama akan ditutup harusnya, dengan syarat harus breakout atas dulu seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk pergerakan besar kita masih uptrend, jadi tidak ada masalah sama sekali, kecuali kita sudah mulai downtrend ya, itu baru harus style downtrend, masuknya di support, kalau rebound sell on strength dan seterusnya. Gunakan support-support tadi, sedangkan untuk resisten sekarang sudah di area 7150 sampai 7170 dan selalu batasi resiko.
Untuk IHSG kita mulai dari yang dibeli asing dulu, berhubung banyakan yang dijual asing ya. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Pegas kemarin sudah kita bahas beberapa waktu lalu, itu view-nya masih bisa digunakan. Bank Mandiri belum pengen saya bahas, Inco belum, Akra juga belum. Nah, untuk yang dibeli asing saya pengen bahas Bukalapak dulu aja, yang hari ini lumayan cincai juga. Bukalapak kita bahas, cukup menarik. Hari ini juga menjadi menu di grup Telegram cuan-cuan saham. Lumayan ya. Oke, kita mulai langsung aja. Hari ini Bukalapak naik 4,38% dengan candle yang sebenarnya masih tidak terlalu solid, shadownya cukup panjang, dan volume, satu hal yang bagus, volumenya sudah mulai build up atau volumenya breakout. Ini sebenarnya melanjutkan view besar kemarin ya, yang waktu kita bahas bottom di sekitar 258. Itu kan terakhir kita bahas, kita sedikit review lagi. Bukalapak ini kan saham downtrend ya. Dia downtrend terus, lower high, lower low, lower high, lower low, dan dia sudah breakout. Cuman dia masih belum uptrend karena pada struktur besarnya Bukalapak belum higher low dan higher high. Maka dari itu saat ini Bukalapak sideways pada range sekitar Rp400 sampai supportnya ada di sekitar sini Rp250. Ini adalah sideways dari si Bukalapak. Nah, terakhir dia sempat menguat lalu turun bottom, dan di sini dia reversal menggunakan sama downtrend line, downtrend channel, downtrend line. Nah, di sini dia reversal ya, atau falling wedge atau apalah itu, yang jelas disertai dengan bullish divergence juga. Dia reversal, breakout naik, tapi sayangnya baru nutup gap doang. Gap di sini sudah tutup kayaknya. Ini low-nya 356, sedangkan ini high-nya 354. Jadi sebenarnya belum ketutup, masih ada satu tick gap dari Bukalapak. Cuman area tersebut adalah area pullback 0,618 dari Bukalapak. Sempat beberapa kali shadownya menembus, tapi belum berhasil closing di atasnya, dan akhirnya turun lagi. Nah, di sini di area Rp300 Bukalapak ini reversal. Dia menggunakan head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan atau apalah itu, yang jelas dia membentuk sebuah lower high dan lower low, makanya dia turun lagi. Dan kalau teman-teman lihat saat ini ya, Bukalapak sudah mulai tidak downtrend lagi. Kenapa? Karena kemarin dia sudah bottom di 270 dan tidak membuat low baru lagi. Artinya apa? Kita bisa melihat kalau Bukalapak ini sekarang sudah sideways, tidak downtrend lagi. Yang sebelumnya dia lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini dia sudah tidak lower low lagi. Dia sudah high, same low, same high. Artinya dia sudah tidak downtrend pada channel di sini. Tapi kok malah Fibo. Dia sudah tidak downtrend di sini, tapi dia sudah mulai sideways. Satu hal yang cukup menarik ya, ini deja vu kayak kemarin kalau teman-teman perhatikan ketika Bukalapak reversal di sini juga ya. Di sini dia downtrend kuat, atau kalau kita lihatnya pakai panah aja, di sini turunnya kuat lalu mulai menyamping disertai dengan divergent. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang di sini, ini juga sebenarnya mirip ya, dimana ini dia mulai di sini koreksi kuat, lalu mulai melemah koreksinya. Bentar, mohon maaf, ini sepertinya harus saya pause bentar. Oke, kita lanjutkan. Mirip kan sama kayak yang di sini, karena memang sebenarnya ketika arah itu mau berubah ya fasenya seperti ini. Yang pertama trennya kuat, lalu trennya melemah, lalu dia sideways, tren naiknya lemah, baru tren naiknya kuat. Itu seperti yang selalu saya bilang kalau saya baru bahas Adaro atau misalkan BRMS kemarin. Nah, itu kan kelihatan, tinggal tergantung time frame-nya berapa gitu. Apakah kita lihat bigger view atau kita lihat smaller view. Karena in the end tren itu cuma 3 teman-teman, uptrend, downtrend, sideways. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi tren dulu sebelum kita pasang posisi. Ya, kalau misalkan kita bisa short sih sebenarnya nggak masalah ya, mau main di saham downtrend juga. Cuman berhubung market kita ini cuman bisa long, makanya kita harus tahu kita main di tren apa. Apakah
tren sideways, atau kita mengikuti tren di uptrend, atau kita melawan tren di downtrend. Nah, itu stylenya nanti bakal beda. Kalau teman-teman main di saham downtrend ya, beli di support, harus rebound, nggak di sell on strength, pasti kembali lagi tuh. Bahkan bisa jadi cut loss kalau misalkan nggak ada trailing stop ya, atau sell on strength. Cuman kalau misalkan teman-teman main di saham uptrend, nah bisa TS tuh bakal lanjut terus. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi ke Bukalapak, saya melihat sesuatu yang agak mirip sama kemarin di sini ya, ketika dia sideways. Cuman memang kalau dilihat time frame-nya lebih kecil, ini sideways-nya lebih panjang, ini sideways-nya lebih pendek. Yang jelas buy bigger structure pun 270 itu juga sudah area support. Kalau misalkan teman-teman ingat ya, dulu saya bahas Bukalapak, itu low-nya dari sini 250 sampai high-nya 354. 270 itu kan area supportnya Bukalapak, support pullback-nya. Ditambah ada gap. Nah, kenapa sih kok gap itu bisa dijadikan support atau resisten? Jadi sebenarnya gini, gap itu kan menjelaskan ketidakmatchan antara supply dan demand. Tuh, ini candle ini kan terbentuk dari supply demand ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini supply-nya banyak banget, demand-nya nggak ada. Makanya yang terjadi apa? ARB berjilid-jilid kan. Supply nggak ada yang mau beli. Jadi dia ARB terus. Nah, kebalikannya di sini, dia naik sampai meninggalkan gap. Artinya di area sini itu demand-nya banyak. Ketika kena kesentuh, nah demand di sini yang sebelumnya tertinggal itu muncul. Itu yang disebut dengan pullback, dan ditambah dengan ini area Fibonacci 0,786. Jadi memang ada potensi bottoming dari Bukalapak kalau dia tidak jebol 270. Nah, satu hal yang saya suka dari Bukalapak ya, kalau memang ini nanti view-nya valid, jackpot, teman-teman yang ngikutin plan-nya, terlepas dari apapun beritanya, entah mau red issue, private placement, atau kinerjanya membaik dan lain sebagainya, terlepas dari itu semua, kalau dia sampai berhasil breakout dari 354, saya rasa kita harus mengucapkan untuk selamat kepada Bukalapak, karena dia sudah selesai dari fase downtrendnya. Dan di bigger structure, Bukalapak sudah ada higher low dan higher high, seperti itu. Nah, kalau dia mau mulai reversal besarnya, memang PR-nya adalah breakout 400. Tapi itu diawali dari breakout 354 dulu. Karena kalau dia breakout 354, Bukalapak akan memiliki uptrend structure yang cukup besar. Nanti jadinya seperti ini kira-kira. Nah, ini kan udah kelihatan kan uptrendnya, high, higher low, nanti higher high, higher low, higher high, higher low. Yang sebelumnya dia downtrend jadi mulai uptrend. Cuman kalau pada time frame besarnya, Bukalapak harus breakout 400 untuk menjadi saham uptrend, karena ini last high-nya ada di sana, seperti itu. Nah, cukup menarik buat entry dengan catatan selama Bukalapak tidak jebol dari 200 selama tidak jebol dari 270. Kalau jebol dari 270 mungkin bisa exit dulu karena next stop ada di 250. Tapi kalau dia tidak jebol dari 270, saya rasa ada potensi bottoming dari Bukalapak karena dia sudah tidak downtrend. Konfirmasinya adalah ketika dia breakout 290 sebenarnya. 290, 298 ya, kita pakai angka amannya 298 lah ya. 300 rupiah kalau dia berhasil break akan ada reversal dari Bukalapak. Nah, kita tarik Fibonacci untuk mencari resisten Bukalapak, dan ini adalah beberapa resisten dari Bukalapak. 298 pas ya. 288 ini ada resist dan hari ini terlihat belum di break. Lalu ada 298, 308, 318, 332 dan 350. Kalau breakout yang 350 baru yang tadi saya bilang Bukalapak akan memulai fase uptrendnya, dan itu bakalan sangat cakep. Ya kira-kira skenario gini. Dengan catatan 350 rupiahnya breakout ya. Nanti dia kena sini, cepret. Nah mungkin nanti turun sekali lagi karena ini kena resisten. Pas kan swing high-nya, dia swing high kena resisten, nanti swing low dulu, baru setelah itu reversal besar. Nih nanti mungkin swing low-nya sampai sini nih. Nah 322 ya. Nih pas juga dengan Fibo-nya. Nanti tinggal kita tunggu aja eksekusinya apakah sesuai dengan view atau enggak. Yang jelas untuk sekarang Bukalapak selama tidak jebol 270 saya rasa menarik. Untuk support tinggal sesuaikan aja dengan profil menawar teman-teman ya. Karena kalau menurut saya ini support mulai 284 deh support nih. 284 sampai 274 tuh support Bukalapak, dan selama nggak jebol 270 Bukalapak bagus. Tapi kalau dia jebol 270 artinya kenaikan harinya adalah dead cat bounce.
seperti itu. Untuk resisten gunakan area tadi dan supportnya dan selalu batasi resiko. Nah, kita lihat dalamnya, kalau candlenya bagus, dalamnya juga most likely bagus. Dan kalau kita lihat ya, hari ini terjadi peak akumulasi. Cuman memang kalau kita lihat konsistensinya masih belum ada. Tapi ya so far so good, price action sudah bagus. Nanti biasanya langsung nyusul juga seperti itu. Cukup menarik Bukalapak ini, menarik kalau menurut saya ya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek yang kita masuk ke yang dijualin asing hari ini. Kita coba bahas Arto masih on track ya. Saya pengen bahas Era aja. Era sebenarnya juga masih on track. Ini saham downtrend, jadi kurang bagus untuk di trade ya. Cuman ya nggak apa-apa, kita bahas lagi aja. Karena saat ini kalau kita lihat Era berada di area support yang cukup kuat. Oke. Hari ini Era turun 1,35% dengan candle yang tidak terlalu solid, shadownya cukup panjang dan volume yang besar juga. Kalau hari ini candlenya hijau ya itu jelas bakal cakep banget, cuman bodinya ternyata masih merah untuk si Era saat ini. Nah, kalau kita lihat Era ini memang sedang berada di area support nih ya. Ini coret-coretan lama dan dia sedang kena di area support sekitar 450 sampai 430 itu supportnya di tahun 2019. Di sini resist, ketika di breakout sekarang jadi support. Dan ya itu untuk si Era. Cuma kalau kita tarik pakai Fibonacci ya, dia belum kena area Fibo karena area support Fibonya ada di 408. Tapi ya kalau kita lihat dari swing low-nya, maksudnya pakai up down trend line ya, ini dia sedang berada dalam posisi support trend line juga tuh. Jadi ada potensi untuk dia rebound, bahkan berpotensi untuk swing high menuju resisten downtrendnya. Nah, analisa tadi bisa kita perkuat ketika kita mengukur sebuah tren ya, itu bisa pakai divergent. Dan kalau kita lihat memang sudah ada bullish divergent dari si Era ini di swing low-nya ya ini. Nah, dari sini kan harga ke bawah, indikator ke atas, harga ke bawah, indikator ke atas. Cuman yang terakhir ini belum ada golden cross, jadi belum ada konfirmasi untuk divergentnya seperti itu. Nah, aman ya kalau teman-teman buy ya. Ini supportnya selama dia tidak jebol 428 harusnya oke. Cuman kalau menurut saya sih saham yang sedang dalam fase koreksinya lebih baik hindari dulu itu kalau menurut saya. Minimal kena Fibo dulu dah 382 atau 342 atau 0,5 atau 0,618. Nanti kalau dari rebound biasanya baru bakalan bagus kalau udah kena Fibo seperti itu. Jadi untuk sekarang namanya sih perhatikan aja, kelihatan sudah mulai ada yang kumpulin, tapi untuk buy view-nya masih kurang bagus untuk si Era ini. Support saat ini di sekitar 430 ya, kita bisa gunakan sebagai support. Nextnya di 410 sampai 400, baru setelah itu 364 dan 342. Bottomnya di mana saya pun nggak tahu juga. Lebih baik batasi resiko dan amannya tunggu bottom ketika dia sedang retracement. Nah, dilihat dalamnya, candlenya kurang bagus, dalamnya pun juga kurang bagus ya. Kelihatan distribusi yang cukup konsisten disertai dengan price action yang downtrend. Sebenarnya kalau teman-teman aliran TA dan bandarmologi tidak ada alasan untuk membeli saham Era ini. Tapi kalau teman-teman view-nya lain, ya bisa sesuaikan dengan view masing-masing. Yang jelas kalau menurut saya memang masih kurang bagus. Amannya ya tunggu dia bottom, terlihat konsol, nah nanti baru bakal menarik. Tapi kalau masih dalam fase downtrend kayak gini, lebih baik wait and see dulu. Seperti itu. Untuk Era, lanjut coba kita cek untuk Big Bang, kita bahas BBTN aja deh. Yang hari ini ikut-ikutan juga dijualin asing. Biasanya kan kita bahas BRI, BCA, Mandiri, BNI. Nah, sekarang kita bahas BTN yang diisukan mau merger. Cuman kayaknya kemarin sudah ada klarifikasi dari salah satu subscriber ya yang bilang kalau isu doang. Tapi nggak tahu juga sih. Saya soalnya punya kenalan yang kerja di BTN, katanya nggak isu, udah tanda tangan. Tapi ya nggak tahu juga. Biarkan nanti market yang mengkonfirmasi lah. Kita nggak usah sampai sana, kita bahas price actionnya aja. Oke, hari ini BBTN turun 2,26% dengan candle yang sangat solid, cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Kenapa saya bilang cukup besar? Karena volume turun yang sama dengan volume naik. Ibaratkan reboundan kemarin tuh udah dibuang semua kalau dilihat dari volume hari ini. Nah,
Satu hal, BBTN ini terakhir dia naik sampai 0,5 dan dia 2 kali uji gagal breakout semua. Tapi kalau saya lihat ya, by mata telanjang atau analisa dari chart ya, sooner or later, segera ya, saya rasa 1630 ini bisa breakout dari BBTN. Nggak tahu sih, ini lebih ke intuisi, bukan intuisi ya, karena mungkin sering lihat chart ya, walaupun bisa salah juga. Cuman dilihat dari volumenya, saya rasa ada potensi breakout 1630 ini. Tuh, tinggal waktunya kapan saya pun nggak tahu juga. Tuh, kelihatan ketika dia kena resist, buyernya kuat, sellernya lemah. Jadi kayak markdown. Kena resist lagi, buyernya kuat, sellernya lemah, kena markdown. Dia ngabisin supply di sini lah. Yang selalu saya bilang ya, kalau teman-teman mau beli BBTN daripada beli di 1630, kan mendingan beli di 1500 kan kalau mau akumulasi. Jadi ya ketika kena supply turunin dulu, nanti kenain lagi turunin dulu, kenain lagi turunin dulu, kenain kok udah gak ada yang jualan, breakoutin sekalian. Seperti itu. Dan 1630 memang resisten kuat dari si BBTN, tapi sudah 2 kali diuji ya. Semoga yang ketiga jackpot. Nah, BBTN terakhir retrace dari 1930 sampai bottom di 1375, dan di situ juga kena uptrend lainnya dari BBTN. Di sini dia uptrend dan dia kena lagi di sekitar 1375. Konsolidasi double bottom dan akhirnya reversal naik sampai 1630, retrace naik lagi, dan sekarang sedang dalam fase retrace. Satu hal yang langsung saya lihat ya, ini saya rasa BBTN berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle karena 3 kali uji. Nih ya, 1, 2, dan mau yang ketiga. Tuh. Cuman sayangnya BBTN gagal patah dari uptrendnya ya. Karena kalau ascending itu kan ada uptrendnya dan dia akhirnya breakout. Tapi kalau kita lihat ini BBTN sepertinya sudah patah dari uptrend lainnya. Jadi saya rasa untuk saat ini struktur BBTN adalah sideways, cenderung uptrend karena dia ada higher low tapi dia belum ada higher high. Maka dari itu dia sideways di sini pada range 1630 sampai range 1500 seperti itu. Nah, BBTN ini jeleknya kalau dia jebol 1500. Kalau sampai dia, ini sebenarnya low-nya di 1485 sih ya. Kita pakai 1485 ya. Kalau BBTN jebol dari 1485 bakalan jelek. Kenapa? Karena yang sebelumnya dia sideways, dia bakal menjadi downtrend karena ada lower low. Tapi selama dia tidak jebol 1485, ada potensi dia uji resisten lagi di 1630. Seperti itu. Maka dari itu, kalau teman-teman pengen entry ke BBTN ya, saya rasa area yang menarik untuk entry adalah mulai dari sini sekitar 1510 sampai 1485 dan stop loss di bawah 1485. Kalau jebol 1485 buang dulu karena most likely dia bisa kena uptrend line lagi sekitar 1400-an. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol dari 1485, ada potensi dia melanjutkan ascending triangle-nya dan breakout ke atas seperti itu. Jadi ibaratnya sih, kesimpulannya area krusial saat ini adalah 1500 sampai 1485. Selama nggak jebol itu bagus, tapi kalau jebol lebih baik batasi resiko dulu. Bukan untuk dilupakan ya, tapi untuk buyback lebih dalam biar dapat average yang lebih bagus seperti itu. Dan BBTN bakal bagus kalau dia sudah break 1630 karena dia breakout Fibo 0,5 dan sudah ada higher low-nya. Maka dari itu dia berpotensi ke 1 atau minimal nutup gap di 1800-an seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi dari si BBTN ya, dan kelihatan jelas banget sellernya bagus-bagus, AK, YU, RX, BK, DH. Sampai BK doang yang 1 miliar, di bawahnya BK cuman ratusan juta. Kenapa saya bilang cuman? Karena dia market capnya gede ya, ratusan juta tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk buyer ya ini YP, CCPD, BG, AZ, GROD, seller 16, buyer 36 dan terlihat distribusi. Tuh. Untuk support minor saat ini sebenarnya ada di sini ya. Ini pas ada neckline juga 1515. Tapi kalau dia jebol 1515, nextnya 1500 sampai 1485. Dan selama nggak jebol 1485 sebenarnya dia masih oke. Dan bahkan ya, dia nggak jebol, dia turun sampai 1400 pun BBTN masih oke. Kenapa? Karena pada bigger view-nya dia masih memiliki sebuah uptrend. Tuh, tinggal ya sesuaikan aja kita main di time frame mana. Nah, tinggal cari uptrendnya yang mana. Seperti itu. Jadi ya, dan sama selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Itu untuk BBTN. Lanjut coba kita cek si
Excel rebound nih. Hari ini IDX Infra udah mulai rebound ya. Dari telkonya dulu, Tower, Excel. Kita coba cek yang mana nih. Excel tuh banyak yang tanya sama saya, kita bahas deh. Yang sebenarnya kemarin juga pernah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi karena dia cukup signifikan juga. Hari naiknya 2,85%. Oke, hari ini Excel naik 2,85% dengan candle yang salah hapus ini saya. Nah, dengan candle yang tidak terlalu solid, masih ada rejectnya dan volume yang setengah dari volume kemarin. Cuman kalau volume kemarin saya lihat cukup menarik karena dia shadow-nya panjang ya di area demand, dan pas dia kena area demand ya dari si Excel ini ya di sekitar 2430 sampai 2370. Nah, terakhir Excel ini uptrend setelah dia koreksi ya dari puncaknya di sini. Kalau kita lihat bigger structure, sebenarnya Excel ini masih saham downtrend. Bentar, kita menggaris dulu. Nah, cukup menarik ternyata view-nya. Kalau kita lihat bigger structure ya, sebenarnya Excel ini saham downtrend. Kenapa? Karena dia lower high, lower low terus. Nih, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Tapi di tahun 2020 Excel ini tidak membuat lower low lagi, yang artinya dia ada potensi untuk merubah strukturnya. Dan sebenarnya sudah ada higher low breakout structure, cuman ya sempat retrace dulu karena kena persimpangan antara downtrend dan swing high-nya dia. Jadi suatu yang wajar dia koreksi. Excel bottom di area sekitar 2220 dan di situ dia rebound naik sampai 2760. Nah, di 2760 ini banyak yang kegocek sama continuation karena waktu itu memang agak bagus ya continuationnya penan. Cuman sayangnya segitiga itu kan 50-50. Kalau breakoutnya ke atas memang jadi continuation, tapi kalau jebolnya ke bawah ya jadinya reversal, tergantung trennya. Dan ternyata Excel memilih yang bawah ya. Dia jebol, diawali jebol 2600 itu udah kurang enak. Terus dia juga jebol dari 2500. Tuh, akhirnya dia turun sampai ke 2400 rupiah. Nah, pengen saya hapus dulu. 2400 ini juga sebenarnya area bagus dari si Excel ya. Karena kalau kita tarik Fibonacci, dia kemarin rebound pas dari area Fibonacci 0,618, which is itu bagus. Tuh, itu yang pertama ya, dia sudah selesai retrace-nya di 0,618 dan ada reject kuat. PR sekarang adalah mengganti structure, membentuk sebuah higher low dan juga higher high. Jadi jangan FOMO ya, besok jangan kejar atas, karena kalau dia gagal break ya dia bisa turun lagi untuk membentuk higher low seperti itu. Nah, selain itu 2400 juga pas area target lower low-nya Excel. Jadi pas di 2400 ya. Jadi ibaratkan area ini pertemuan banyak support lah. Target lower low, terus juga ada target retracement 0,618. Habis itu juga ada area console demand dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika menyentuh, demandnya kuat untuk si Excel. Nah, sekarang gimana Mas untuk Excel? Karena saat ini Excel ini sedang downtrend, ya, downtrend pada time frame ini. Kalau kita lihat, maka dari itu jangan kejar atas. Maksudnya kayak jangan FOMO ya, karena takutnya ya dia gagal break. Kalau yang di sini saya rasa sudah break untuk si Excel. Jadi PR selanjutnya adalah di 2600 dan juga uptrend line atas ini. Tuh. Mungkin nanti skenario bakal kayak gini. Ini kan terlihat ada sebuah resisten neckline di 2600. Nah, nanti mungkin dia uji dulu tuh 2600-nya. Nih, tinggal nanti dia turun lagi untuk bikin higher low atau SAM low, mengubah strukturnya dia. Atau kalau enggak, nanti ketika di 2600 dia bakal langsung breakout, bikin continuation. Tuh, targetnya kemana? Ya kalau dia break dari 2600 ya. Bukan sih, breaknya 2780. Targetnya ke sini. 2940 sampai 3050. Seperti itu. Cuman ya ini masih nanti ya, harus break 2600 dulu, break 2700, break 2800 baru targetnya ke sini. Nah, untuk sekarang pergerakan kecil saya rasa perhatikan 2600 dulu aja. Kalau besok ada recheck kuat di sana, mungkin bisa sell on strength dulu untuk bikin average yang lebih bagus. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya, ini juga sudah terlihat momentumnya ke bawah ya. Most likely bakal bikin kaki kedua dulu sih, yang bentuknya kayak gini. Tapi kalau kita lihat hari ini terjadi akumulasi small big dan itu bagus. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk Excel, lanjut coba kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba bahas Jcon, udah kita bahas ya beberapa waktu lalu dan saya rasa masih on track sampai sekarang.
Ya teman-teman bisa cek, kalau cari view-nya Jekon bisa cek video beberapa hari lalu aja. Goto masih on track juga. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Apa nih? Wah, Bandarnet TV is back ya. Kayak goreng kriptonya udah selesai, pindah kembali ke IHSG lagi nih. Kita yang hijau-hijau coba cek si ADMR masih on track, sudah saya bahas kemarin. Pegas juga udah. Bumi nih, siapa teman-teman yang ikut beli ya, kemarin saya bahas di YouTube Bumi. Kalau ada yang manfaatkan view-nya, hari ini pas rebound. Dan targetnya sudah saya bahas kemarin ya. Saya mungkin pengen bahas apa nih? Satu aja lah perwakilan hari ini, merah-merah atau hijau-hijau. Kita coba cek si apa ya? Akra aja deh, yang hari ini reboundnya lumayan. Komoditas emang kemarin terlihat panik selling, tapi hari ini pada rebound semua ya. Entah ini pullback atau gimana, nggak tahu juga nih. Yang jelas kalau menurut saya pergerakannya sudah semakin lemah untuk saham-saham komoditas. Oke, ini juga masih on track untuk Akra ini. Kalau teman-teman ikutin video kemarin-kemarin ya, hari ini Akra naik 5,36% dengan candle yang cukup solid, sangat solid sebenarnya, dan volume yang cukup besar juga. Terakhir kita bahas Akra itu di sini ketika dia break dari flag-nya di sini ya. Dia break dari flag menuju ke targetnya, sudah kena target Fibonacci dan juga sudah kena target swing high. Nih. Tuh. Di situ dia juga kena resisten uptrend, maka dari itu tambah dengan momentum koreksi kemarin 2 hari Akra koreksi. Kemarin sempat ARB memang agak serem ya, dan hari ini sudah mulai dibuka kunci ARB-nya. Kalau kita lihat di sini ya, Akra ini punya beberapa channel uptrend. Ini saham bagus lah buy price action-nya, karena dia punya banyak channel uptrend, entah dari yang sini. Nah, kita coret-coret ulang aja deh. Nih, dia kan ada banyak channel uptrend ya untuk si Akra, dan kemarin posisi memang kena swing high, jadi ada potensi swing low juga dari si Akra ini. Dia ada uptrend pertama, lalu di sini juga ada uptrend kedua yang mana hari ini rebound juga. Dan ya, saya rasa dia masih dalam posisi ini. Tuh. Nah, resisten untuk si Akra sekarang adalah di sini ya. Ini sekarang kalau menurut saya area penentuan 1455 ini sampai 1400. Hati-hati aja kalau dia nggak berhasil break. Kenapa? Karena ya dia buy uptrend ada di posisi uptrend line atas, maka potensi untuk swing low itu besar. Kecuali dia slope bisa menguat ya, breakout atas, slope menguat itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia gagal break dari 1455, hati-hati, ini adalah pullback untuk dia swing low, bukan reversal ya, swing low, karena dia masih dalam posisi uptrend seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari osiliator atau MACD, ini terlihat tidak ada bearish divergence, di mana harga ke atas, indikator ke atas juga. Jadi so far so good. Cuman sebenarnya dia swing high-nya kan yang di sini ya. Dan ini kalau kita lihat juga ke atas. Jadi sebenarnya trennya si Akra ini masih sehat. Kalau memang nanti dia swing low sampai bottom, ya mungkin nanti dia jadinya kayak gini ya. Kalau dia swing low. Nah, tuh nanti turunnya pelan-pelan gini. Set. Nah, terus nanti naik lagi. Tuh dia nggak ada masalah sama sekali karena tidak ada bearish divergence seperti itu. Cuma memang untuk area sekarang sudah tidak ada area yang bagus untuk entry, tidak ada setup yang bagus juga, dan sudah lebih ke FOMO sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Nah, untuk support kita bisa gunakan low hari ini sebagai trailing stop ya, itu sekitar 1275. Itu juga retest dari bullish flag kemarin ketika dia breakout. Sedangkan untuk resisten besok dia bakal uji mulai 1400 sampai 1460. Kalau misalkan gagal break 1460 lebih baik berhati-hati, karena ya yang dilihat bisa kayak gini nih, double top nih, top 1, top 2. Cuman kalau ini kan pullbacknya kecil ya, nih sampai dia swing low. Nah, kalau di sini pullbacknya lebih besar, top 1, nanti ini top keduanya tuh, atau gimana nggak tahu. Yang jelas selama tidak jebol 1460, saya rasa view Akra kurang bagus. Tapi kalau dia break 1460, nah nanti bakal diupdate lagi potensinya. Untuk sekarang supportnya ada di area ya ini low hari ini ya, sekitar 1300, mulai 1300 sampai 1270, dan bisa digunakan trailing stop kalau teman-teman punya barang agak bawah. Dan ya sama batasi resiko aja.
Dilihat dalamnya hari ini small, normal, small, tapi terjadi akumulasi. Posisi masih uptrend, bisa gunakan uptrend ini. Tapi ya, tuh beta resiko aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.